antara orang tua, ternyata sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Nah, karena begini Bang, iya, karena gimana? bahwa di kelanjutan ayat orang-orang yang lewat di sana menghujat. Saya nggak bertanya tentang ayat yang lain atau ayat sesudah dan sebelumnya. Saya tidak bertanya itu. Di dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19 tidak boleh menambah maupun mengurangi ayat-ayat kitab suci. Ya, pada realitanya kan sebentar. Pun sama itu ada di situ juga. Oh, oke. Kamu bertanya apa? Manuskrip aslinya. Oke, saya tunjukkan manuskrip aslinya ya. Manuskrip aslinya terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus. Kita lihat nih, Markus 15 ayat ke-28 ada atau tidak? Coba kamu perhatikan nih. Markus 15 pasalnya 15 versusnya kita lihat. Ada enggak ayat 28? Ada enggak di sini? Coba kamu lihat nih. Saya birukan ya. Nah, setelah ayat 27 langsung kemana? Ya, 29. Di mana ayat kedua? Sebentar. Sebentar. Di sini dari ayat ke-27 sampai 28. Dari 27 langsung loncat ke 29. Pertanyaan saya, di mana ayat ke-28-nya? Makanya karena 27 langsung loncat 29, inilah maksudnya supaya digenapkan gitu loh. Nggak bisa dia harus kelong, dia harus tetap terisi berurut. Harus berisi dan harus berurut. Tidak boleh kosong. Ini kan di dalam sebentar. Ini kan di dalam manuskripnya ini tidak ada ayat ke-28. Lalu siapa yang menambahkan ayat 28 di dalam Alkitab yang saudara imani, sementara di dalam naskah tertuanya tidak ada ayat ke-8. Nih saya tunjukkan yang online-nya ya kalau Anda tidak percaya. Markus 15 ayat 28 kosong nih. Kalau kita buka Markus 15 ayat ke-27 ada ayatnya. Nih perhatikan. Saya bacakan malah deh. Ini Markus 15 ayat ke-27 kosong. Ada isinya nih saya bacakan. Kaisun hautos taurosin duo lestas ena ekdesion kai ena es numon hauto. Kita ganti nih ke ayat 28. Kita ganti ke ayat 28, kita go. Nggak ada. Markus, Masya Allah. Ustaz Dia, terima kasih. Sebentar. Markus 15 ayat 28 kosong ayatnya. Yang saya tanya, siapa orang yang menambahkan Markus 15 ayat 28 pada kitab yang sedang Anda pegang saat ini? Jawab. Jadi ini saya akan pelajari karena saya baru mengetahui ini ya Bang ya. Oke, baru. Sekarang saya kasih tahu lagi, mau? Sekarang saya kasih tahu lagi. Sekarang kamu buka 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5, oke. Ya, 1 Yohanes 5. Ini ayat ke Markus 7. Enggak, 1 Yohanes 5 ayat ke-7. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. 7. Oke. Ini adalah salah satu ayat yang satu-satunya ayat yang dijadikan dalil konsep Tritunggal. Nih, coba kamu baca. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya, kenapa di sini ada kurung kurawal? Coba kamu lihat di dalam Alkitab kamu. 1 Yohanes 5 ayat ke 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Coba kamu buka di dalam Alkitab yang kamu punya sekarang. Baik. Coba. Benar nggak kata yang tertulis di sini? Bahwa di situ ada kurung. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Di situ ada 3 yang memberikan kesaksian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, kenapa di situ ada tanda kurung gurawal? Oke, baik. Ya, kenapa? Mau tahu juga
mau tahu juga ayat alasannya kenapa. Ini jadi untuk saya PR ya, untuk Ya, saya PR. ya. Nih, aku kasih tahu nih. Sebentar, aku kasih tahu. Itu 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Kamu buka nih Alkitab Sabda, ini punya LAI loh. Kalau yang kamu pegang itu adalah bentuk bukunya, ini bentuk online-nya, LAI, dari LAI. Nah, di dalam LAI sudah memudahkan nih, ada versi paralel. Maksudnya apa versi paralel? Ada versi berbagai macam versi nih, TB, AYT, TL, BIS, dan lain sebagainya. Nah, di sampingnya ada tafsiran. Coba saudara buka 1 Yohanes 5 ayat ke-7, tafsiran Yerusalem. Langsung tafsiran dari para teolog dari tempat kelahiran Yesus. Coba sekarang baca ini. Ya, saya bacakan ya. Saya biru ini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu naskah berbahasa Latin ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti nih, udah ada kepastian nih. Bagian ini Bagian ini coba perhatikan. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tadi saudara sudah memberikan jawaban yang tepat kepada saya. Apa definisi dari tidak asli? Sinonimnya adalah palsu. Masih mau Anda mempercayai kitab yang tidak asli? Baik. Iya, ini akan jadi PR buat saya ya. Nanti saya akan coba apa. Tapi sekarang saya balik bertanya nih kepada ya, silakan. Silakan. Tentang kitab Anda ini. Ya, silakan. Ya. Di QS Hud ayat 1, di QS Quran surah Hud ayat 1. Apa tuh? Alif lam ra, ya kan? Enggak, salah bacanya, bukan alif lam ra. Enak aja main bahasa. Saya baca gini loh, Bro. Gini, Bro. Sebentar. Sebentar. Aku kasih contoh ya. Kalau aku berbicara Alkitab, aku bisa bahasa Yunani. Nih, saya contohkan nih tadi ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ternyata sependek ini loh. Hoti treis eisin homarturontes. Jadi 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ada beberapa kata saja, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di dalam LAI, coba perhatikan, mana tadi ya LAI. Nah, jadi sepanjang ini. Nah, ininya tambahan ini palsu ini. Yeah, saya sudah memberikan contoh bagaimana cara membaca Alkitab di dalam original teks Yunani. Anda kalau baca Al-Quran, kalau tidak bisa, bilang saya, jangan alif lam ra, mana ada bacaan Quran seperti macam itu. Jadi alif lam ro. Sudah, sekarang pertanyaannya apa? Alif lam ro. Ya, inilah suatu kitab yang dimaksud adalah Al-Quran ya. Yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Berarti ini sudah ayat-ayatnya sudah jelas ini ya, sudah paham ini ya, pastinya ya. Terus pertanyaannya apa? Maksudnya sudah bisa dimengerti. Terperinci masalahnya ini. Enggak, pertanyaan Anda apa? Nanti jangan menyimpulkan Quran. Iya, saya mau bacakan dulu ya. Iya, silakan. Rapi dan jelas secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu dan teliti. Jadi yang diartikan dengan kata terperinci ini berarti bila mana Abang Nathan membaca ayat Al-Quran, pastinya abang paham ya Bang ya? Oke, sebentar ya. Jangan menafsirkan Al-Quran seenak udah dewe ya, sebentar ya. Oh tidak, makanya saya mau bertanya sama abang nih. Iya, makanya saya akan jelaskan nanti. Jangan menafsirkan Al-Quran seenak udah dewe. Ya. Oke, sebentar ya. Saya lagi buka Al-Qurannya. Surat Hud ayat ke-1 ya. Iya. Oke, sebentar. Al-Quran surat Hud ayat ke-1. Oke, sedih ya.
Nih aku kasih tahu jawabannya nih ya. Ini kalau Al-Qur'an. Jadi berdasarkan para mufasir yang kemudian mempunyai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Hud ya ayat 1 sampai ke 4. Nih contoh kamu bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan terperinci. Nah, sebentar ya. Sebentar Quran surat. Nih. Di sini dikatakan kimat ayatuhu summa pusilat. Lapat tersusun rapi, jelas nggak di layar kamu? Ya. Oke, saya dari sini aja deh, biar nggak. Sudah jelas. Coba. Lapat tersusun rapi, sedangkan maknanya terperinci. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sempurna ditinjau dari segi bentuk dan maknanya. Jadi yang dimaksud di situ adalah dari segi bentuk dan maknanya, dari segi bahasanya dan lain sebagainya. Nah, ini coba perhatikan, yakni diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dalam semua ucapan dan hukumnya. Lagi maha, sebentar. Lagi maha maha waspada ya mengenai akibat segala urusan. Jadi ini tafsir dari Ibnu Katsir ya. Jadi saya bukan seorang ulama. Saya membacakan tafsiran para ulama, tafsiran Ibnu Katsir kepada Anda tentang Quran surat. Quran sudah dimengerti lah, kan begitu. Ya, bisa. Ya. Jadi saya mau tanya nih sama Bang Yatan ini. Iya, gimana? Udah jelas. Ya, tolong artikan sepenggal ayat di QS Maryam ayat 1. Kafaya Aisyah. Apa arti daripada ayat itu? Oke, saya tunjukkan kepada Anda jawabannya. Jangan muter-muter ya. Enggak muter-muter. Enggak, saya sebentar, saya enggak muter-muter sini. Iya. Baik. Ya, Anda harus tahu sebentar. Iya, sebentar ya. Oke. Artikan aja, Bang. Ya enggak usah, sebentar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kan saya sudah tahu. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu artinya kan, Bang? Nah, ini tolong ini yang kafaya. Ini jawabannya. Jawabannya di sini. Kamu catat. Artinya apa itu? Enggak. Artinya? Kamu kan bertanya tentang Quran. Maka Quran yang akan menjawabnya. Jangan saya. Nih, coba kamu buka Quran surat Al-Imran ayat ke-7. Nanti dicatat. Loh, Anda Anda kan bertanya. Woi, botol, dengarkan saya. Anda kan gimana sih? Jangan. Kalau saya dengarkan. Aduh, mulai. Kalau gua mau ngomong. Botol, dengarkan saya. Kalau Alkitab Bibelmu sudah terbukti palsu, saya sudah menunjukkan ayatnya dan Anda sudah mengakui bahwa itu tidak asli. Kalau sebentar, jangan terguncang. Sudah saya bilang. Tadi Anda, saya jangan. Artikan dulu. Kenapa sih? Enggak, kamu itu memaksa. Kamu itu memaksa. Aduh, jangan. Tolong artikan. Aing lamun lain budak. Tolong lain anak Bang, masa jurig sia ontolohot brokokok. Aing dijawab lain mah didengekeun ku sia dasar otan. Kalau Alkitab palsu sudah saya tunjukkan manuskripnya, sudah saya tunjukkan LAI-nya, terbukti kitabnya palsu. Bagaimana agamanya benar kalau kitabnya palsu? Dia nanya apa arti Quran surat Maryam ayat ke-1 kaf ha ain apa itu ya, intinya seperti itu, saya lupa nih, atau kita buka aja kaf ha ya ain shot kalau tidak salah. Jadi begitu orang-orang Kristen mengartikan surat Maryam ayat ke-1 itu Yesus, kan Gabrul itu mereka comot dari si Christian Prank, yang mana si Christian Prank tidak pernah berani debat dengan saya. Kalau saya lihat mukanya jelas, hidungnya jelas, Christian Prank gak berani. Tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup berdebat dengan saya dan dia menang. Tidak ada. Ya, mereka kalah semua. Nah, dia bertanya tentang Quran surat Maryam. Apa arti kaf ha ya ain shad? Saya jawab dengan Quran surat Al-Imran. Apa maksudnya? Nih. Langsung saja. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, atau saya bol aja.
Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan ya sebentar ya. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya, mencari pengertiannya, mencari artinya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Bertanya tentang Quran, bukan saya yang jawab, Allah sendiri yang jawab. Ayat-ayat Quran itu ada yang muhkamat. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, ayat muhkamat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa ayat-ayat yang mutasyabihat? Yang kita tidak ngerti takwilnya. Contohnya apa? Alif lam mim, alif lam ro, nun, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu hanya Allah yang tahu. Jawabannya Quran surat Al-Imran ayat 7. Allah sudah menjelaskan. Lah kitabmu, kenapa dihilangkan? Siapa yang ngarang? Siapa yang nulis? Gak bisa karena kitabnya tidak asli. Yang asli hanya Quran. Kalau kitabnya sudah tidak asli, palsu, bagaimana agamanya benar? Yang benar hanya Islam. Ditanya mau dijelasin, inilah ya. Kalau sudah menjadi pengikut si Paulus, mengartikan Quran dari si Christian Prank. Si Christian Prank nggak berani debat dengan evangelis dari Indonesia yang bisa Ibrani dan Yunani. Sini, suruh si Christian Prank debat dalam bahasa Ibrani dengan saya. Temanya tentang betulkah Roh Kudus adalah Tuhan, betulkah Yesus adalah pencipta. Gak bakal berani, saudara. Ini perwakilan pendebat dari Kuningan, dari tanah Sunda. Dari tanah Medan ada, dari tanah Bugis ada, dari tanah Jawa ada, ini dari tanah Sunda. Oten yang paling hebat sebumi naik. Hah, senggol dong. Alkitab sudah terbukti tidak asli. Ya sayang. Oke guys, ini anakku mau minta. Tidak ada orang Kristen yang mampu mengalahkan saya debat. Bahas ke Yesus kawin, nggak ada yang mampu. Bahas apa lagi ya? Roh Kudus adalah makhluk, Yesus adalah ciptaan, tidak ada yang bisa ngalahin aku. Bahas Yesus kawin, bahas Yesus tidak disalib, tidak ada. Bukan karena aku hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Waqul ja'al haqqu wa jahaqul batil, innal batila kana jahuqa. Teman-teman, mohon maaf, ini ada Pak Pendeta Excel juga. Cuma mohon maaf, ini anak saya minta ke Indomaret ini. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf ya. Ya sayang, bentar ya. Iya ya, jajan. Tuku apa? Jajan apa? Iya ya, udah ya. Ya udah teman-teman, mohon maaf ya. Ini anakku lagi nggak sekolah nih. Jadi penginjilannya terganggu ya. Mohon maaf teman-teman, nanti kita bahas agak siang ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Lehitraot, haferim, fehaferot, hayat karim. Sampai jumpa kembali teman-temanku semua, laki-laki dan perempuan, hayat karim yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh.
tidak langsung blek gitu. Dia belum lahir Oke. baru, saya katakan gitu. Oke, terima kasih. Yang Anda katakan adalah teoritis. Kenapa saya katakan teoritis? Saya menanyakan solusinya dari tadi. Solusi di dalam Bible Anda, ketika ada istri yang dianiaya terus sama suaminya, sedangkan tidak diperbolehkan cerai, apakah Anda akan membiarkan terus seperti itu? Banyak. Teoritis sekali bisa, akan dilakukan konseling seperti ini. Anda tahu berapa kasus pendeta di Indonesia yang menganiaya istrinya, bahkan sampai masuk rumah sakit. Apakah pendeta itu tidak melakukan konseling sebelum pernikahan? No. Dia lebih hafal tentang konseling pra pernikahan karena dia sering memberikan konseling tentang pernikahan. Artinya solusi yang saya tanya di dalam Bible Anda, ya, apakah solusinya seperti apa? Atau si istrinya harus berzina di depan suaminya? Oh, kamu sudah berzina, harus saya ceraikan. Kan harus memberi solusi tapi dengan cara berdosa, kan harus Bible Anda kan. Itu yang nggak boleh, Bang. Makanya saya menanyakan solusi, bukan teoritis. Ya, berapa banyak pendeta yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya? Oh, itu oknum ini loh. Justru dari oknum itu saya menanyakan kejadian-kejadian yang dilakukan oknum ini. Saya menanyakan solusi dari Bible Anda. Apa solusi yang Bible Anda berikan? Bukan teoritis. Oh, dia nanti akan melakukan konseling. Siapa yang menjadi saksi nanti memberitahu. Bang, kalau sudah tabiat itu sulit. Anda pasti tahu itu. Banyak sekali contoh kejadian yang baru-baru ini terjadi di Sumedang, ya, ketika seorang istri melapor kepada polisi tentang penganiayaan terhadap dirinya, tapi ditanggapi, udah rukun lagi dia. Tetapi ternyata akhirnya jarak seminggu dia dianiaya lagi bahkan sampai tewas. Apakah tidak ada solusi di situ? Pasti dikasih, pasti dinasihatin polisi, dinasihatin keluarganya. Tapi alangkah mirisnya kita membiarkan seorang wanita di bawah laki-laki seperti ini tanpa solusi dari agama Anda. Dan ini banyak terjadi. Kalau Anda katakan itu yakin itu tidak melakukan konseling, dia nikah tiba-tiba. Seorang pendeta melakukan itu. Emang dia tidak tahu bagaimana cara konselingnya? Bagaimana dia pranikah ini tuntunan-tuntunannya? Artinya di sini Islam memberikan solusi yang lebih tepat. Islam memberikan solusi yang lebih sesuai dengan natural insting kita sebagai manusia. Kita diciptakan itu manusia sesuai dengan dengan natural insting kita. Kita punya nafsu, kita punya gairah, kita punya amarah. Kita bukan malaikat, Bang. Kalau mau kehidupan yang memang benar-benar seperti malaikat nanti. Tetapi ini kehidupan dunia. Bahkan di dalam Bible Anda dikatakan bahwa dunia ini sudah kotor. Dunia ini penuh nafsu, itu di Bible Anda sendiri. Artinya ini ada solusi yang ditawarkan oleh Al-Quranul Karim. Agama kami memberi solusi. Jika tidak ada keadilan di dalam rumah tangga, maka boleh si suami yang memang merasa bahwa istrinya sudah nusus, Bang Roti Kehidupan mau menikah dengan perempuan, dan perempuan itu melawan terus sama Bang Roti Kehidupan. Abang sudah bekerja capek-capek, ternyata istrinya tidak masak. Kan banyak yang punya istri seperti ini. Kalau tidak ada solusi seperti ini, maka si suami itu akan merasakan neraka di dalam dunia mempunyai istri yang seperti ini. Dibilang sedikit ngelawan, dibilang sedikit ngamuk, ngelempar piring. Jadi solusi yang saya tanyakan, agama adalah sebuah solusi. Apa sih makna agama? Supaya tidak ada kacau. Itu tidak, agama itu kekacauan. Tidak terjadi kekacauan di dunia ini, maka perlu aturan-aturan, perlu hukum-hukum yang mengikat umatnya. Itu Bang ya. Jadi Farhan kita closingnya udah 3 jam lebih nih, ada yang mau datang udah. Kita sekali mau closing ya. Ya udah Bang. Diskusi dengan Bang Farhan. tadi juga boleh closing, si Samuel juga boleh Bu closing. Yuni, Ya. Bu Yuni, ini tadi H2H atau gimana? Gak apa-apa sih kalau mau jadi ya kayak kelihatan. Bang Farhan, nanti kita lanjut di roomnya Bang Farhan aja biar enak ini. Jangan di room saya. Room saya sekarang room politik. Kalau mau Bang Roti Kehidupan buka komal, kan kita berteman tuh kayaknya. Buka komal nanti kirim undangan kepada saya akan masuk ya. Saya akan masuk di komal aja. Terima kasih ya Bang Roti Kehidupan, kita sudah berdiskusi dengan baik ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Farhan ya. Terima kasih. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dan sanak semuanya, salam persahabatan dari Amerika. Bunda Semangkut hanya ingin sedikit waktu untuk menjelaskan apa yang telah ditulis oleh
teman kita Yang lagi Wine Bung Bu Yuni, Fajar. yang ini nyambung nanti. Bang Roti. Bro Bang Farhan, Farhan aja lebih enak ini, lebih enak. Terima kasih kepada Bapak Roti sudah berbincang dengan sahabat kami Bang Farhan. Ya, roti boleh turun roti kalau nggak itu ya. Iya, Ya boleh Kembali. boleh dijawab, boleh di itu ya. Bang Ayu. sebentar Bu Yuni. Teman Ayo, Bro host. Farhan, Bro Ya, Bang Farhan. Farhan, sabar Bu. Teman-teman saya izin pamit ya semua yang di bawah ya. Maaf Ya, ada tentu salah-salah ya. kata. Kalau tidak enak ya Bu Yuni, Bang Farhan, teman-teman Islam yang lain di bawah minta maaf. Siap. Kalau saya menyakiti Siap, hati Pak Samuel ya. Iya, oke, Bro. Wabillahi taufik Iya, wal hidayah. betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Bro Farhan, follow dong, Bro. Oh, saya Teman-teman. saya follow ya. Siapa? Ya, saya Bang follow. siapa? Bang Abolisman ya? Closing dulu Ya, ya. ya, Bro. Bentar, Bunda ya, mereka Teman lama ini, teman lama ini. 3 jam dengan Oke, ngomong. siap. Ya, Bunda cuma minta waktu 2 menit saja karena tadi ada yang menulis bahwa kalau tidak boleh kalau menghindari tidak bisa berlaku adil, jangan pergi kepada poligami. Tuhan tidak menyuruh poligami. Hei Farhan, kata seseorang tadi di dalam tulisannya. Untuk hal ini, teman-teman kekristenan, saya bisa jadi setuju, bisa jadi tidak dengan apa yang teman-teman tuliskan. Pertama, setuju teman-teman mengeluarkan gagasan. Terima kasih. Namun, tidak setuju kalau kita mempunyai kitab suci lalu kita melanggar kitab suci sendiri. Menurut Yesaya, tolong diingat, Indonesia merdeka tahun 45, ingat saja rotasi 45 adalah 54. Jadi Yesaya 54 dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Di sana dikatakan sesuatu yang sangat amat aneh dan tidak bisa diaplikasikan. Tetapi apalah cur, telah tercantum di dalam Bible. Bahwa Tuhan nanti akan, bahwa suamimu kelak adalah yang telah menciptakanmu. Your husband will, your creator who made you. Suamimu kelak, wahai janda-janda dalam usia keremajaan, adalah yang menciptakanmu. 1. Ini jawaban kepada teman-teman Kristiani bagaimana selalu mengejek Siti Aisyah. Bible membukukan berdasarkan pengamatan, membaca Bible dengan melihat antropologi budaya dalam zaman itu. Orang-orang dinikahi, gadis-gadis kecil dinikahi umur 6, 7, bahkan 3 tahun. 5 tahun menikah sudah nggak enak. Akhirnya menjadi janda usia remaja. Diabadikan tetap berada di dalam buku Yesaya. Ingat, rotasi kemerdekaan 45 jadi 54. Yesaya 54, 1 sampai dengan 8. Dikatakan dalam Yesaya, masuk pada nomor 3. Nomor 1, bersorak-soraklah, wahai orang-orang yang tidak pernah melahirkan. Lanjut, bahwa kalian akan, yang tidak punya suami, akan punya anak banyak dari mereka yang bersuami. Wow, bagaimana mungkin? Mungkin, kata Bible. Kenapa? Perintah selanjutnya, masuk ke nomor berikut. Bukakan kemah-kemahmu, mantapkan pancang-pancang patok-patokmu. Apa ini maksudnya? Belajar antropologi budaya orang-orang Yahudi di padang pasir atau Yahudi yang Badui tinggal di kemah-kemah. Menurut adat antropologi budaya kala itu, orang kalau bersiap-siap dan gembira menyambut tamu, buka kemahnya. Bagaimana mungkin janda muda sendirian suruh buka kemahnya? Artinya orang lain boleh masuk. Tidak percaya? Pada nomor berikut. Karena engkau akan mengembang ke kanan, mengembang ke kiri. Ngapain mengembang ke kanan, mengembang ke kiri? Kembangkan tangan, sekaligus kembangkan kaki. Makanya nggak punya suami akan punya anak lebih banyak. Dan engkau akan melupakan masa keremajaanmu. Janganlah engkau malu.
Kemudian apa? Sebab suamimu kelak adalah yang menciptakanmu. Tolong Bang Wain aja. If you say that in the Bible no polygamy, lihat catatan lembaga Amerika bahwa manusia di dunia ini yang mandul 10%. Jika sekarang manusia 6 miliar, 10%-nya 600 juta akan dipoligami oleh Tuhan dalam Bible. Terima kasih, maaf lahir batin, saya turun. Matur nuwun. Sebentar Bunda, sebentar, nanti Bunda harus ngedengarkan. Bunda buka Bible orang, biarkan orang Kristen untuk menanggapinya. Silakan Samuel atau Wayne Winef, silakan. Yang Wayne aja. Yang tadi mengatakan demikian Wayne aja. So you take your responsibility to answer my. Oke? Silakan Winef, silakan. Saya bilang apa, Bu? Mbak Wen Faja, tadi Mbak Wen menuliskan, hai Bang Farhan, Wine itu minuman. tadi Mbak Wen menulis lalu lompat ke subjek lain. Saya bilang apa, Nah, Bu? tadi Mbak Wen menulis, Bang Farhan, kalau disuruh tidak berlaku adil, Tuhan tidak akan menyuruh berpoligami. Anda menulis demikian. Ya, Maka oke. saya ingin menyebutkan dalam buku suci Mbak Wain Faja tercatat dalam Yesaya 54:1 sampai 8. Ya, sebentar, habiskan dulu. 1 menit lagi Bunda, silakan. Nanti Itu aja Mbak Wain. jangan Tadi pergi Mbak Wain dulu. menulis demikian. Mbak Wain meloncat ke subjek di luar dari yang Mas Farhan sampaikan. Gitu loh ya Mbak. Mengatakan kalau Quran memberi solusi orang yang nggak mampu berlaku adil, ya udah nggak usah poligami. Tapi kenapa solusinya justru Tuhan menyuruh poligami? Anda keliru menafsirkan Al-Quran. Tuhan tidak menyuruh berpoligami. Memberikan batasan kalau mau menikah, batasnya sampai 4. Oke. Oke Bunda. Lalu cukup, Anda Bunda, mengatakan, kenapa Tuhan marah menyuruh berpoligami? Saya menjawab, Tuhan di dalam Bible yang menyuruh poligami sebanyak 600 juta kalau penduduk dunia sekarang 6 miliar. Jika besok pagi dunia kiamat, Tuhan dalam Bible akan berpoligami dengan semua perempuan janda yang telah dicerai suaminya. Yang mandul, perempuan mandul akan dipoligami oleh Tuhan. Data di Amerika tempat saya tinggal, wanita mandul itu 10% dari penduduk. Jadi 10% dari 6 miliar akan dipoligami oleh Tuhan. Betapa kejinya Tuhan di dalam Bible. Cukup lah Bunda udah cukup, udah ngerti kok Wina. Wina, suaramu susah, suaramu diperbaiki dulu baru kamu bantah apa kata Bunda ya. Wina, suaramu dibagusin dulu. Silakan Wina. Ya, nggak kedengaran ya? Enggak, suaramu kok kayak apa? Ya, kenapa ya begitu ya? Ya, Tidak berarti bersih tadinya Mbak Wain Faja, tadi nggak bersih gitu loh sayang. Kamu itu dulu tanggapi tentang Bible kamu dulu, baru yang lainnya. Ya, silakan. Oke. Enggak, suara saya masih nggak jelas kah? Sekarang Udah jelas Mbak Wain. Sudah jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke. Waalaikumsalam Mbak Wain. Farhan, Ibu jalan benar lurus. Yang saya bantah, meskipun Tuhan menyuruh adil terhadap istri-istrimu, bukan berarti Tuhan kami mengizinkan poligami. Beristri lebih dari 1, apalagi sampai 4, apakah itu bukan dikatakan poligami, Bu? Berarti kan diizinkan kan? Tuhan kami itu, Bu, boro-boro mengizinkan, boro-boro menyuruh, mengizinkan pun tidak. Jadi solusi jika tidak memiliki anak atau ada kekerasan rumah tangga, itulah kami orang Kristen sebelum berkeluarga ada konseling ya. Konseling itu ditanya apakah kau setia, bagaimana sifat calonmu, bagaimana kelakuanmu, apakah kamu sudah saling mengenal. Itu makanya kami diizinkan untuk saling mengenal, bukan berarti berzina ya Bu. Saling mengenal itu diharuskan. Karena jodoh, tidak ada istilah jodoh di tangan Tuhan. Jodoh salah satu free will dari Tuhan. Terserah kamu memilih siapa,
Tetapi dampaknya nanti itu kalian berdua harus bersama-sama menjalaninya. Jangan nanti sekarang kalian sudah saling kenal, sudah mengaku di hadapan imam-imam gereja, katakanlah kita konseling sama pendeta yang akan melakukan pemberkatan, ya. Di Farhan tadi yang mengatakan kalau seandainya terjadi kekejaman, sakit keras, segala macam tidak mungkin sembuh lagi ya. Farhan bilang begitu ya. Bagi Tuhan kami tidak ada yang tidak mungkin ya, saudara-saudaraku. Tuhan bilang mintalah, mintalah. Jika Tuhan belum izinkan sampai akhir hayat salah satu jodohnya itu pergi meninggal, katakanlah meninggal ya, bukan pergi ya. Ini istilahnya cerai meninggal ya. Tidak ada perubahan, dia tetap sakit, dia tetap kekerasan, melakukan kekerasan. Ya itulah kehidupannya. Dia sudah menerima janji-janjinya di depan Tuhan ketika konseling sebelum pernikahan di kekristenan ada itu Bu. Saya Wine itu tentang Yesaya tadi, Yesaya 54 ya, silakan Wine. Boleh saya bantah nggak itu? Boleh nggak saya bantah Iya, saya? Wine bisa apa orang lain dulu. Yang lain nggak usah naik ya, udah mau tutup, saya udah mau ngantuk. Ini mau jawab Yesaya 54 atau yang ini absen ini? Yesaya 54 apa? Yuni nggak kenal saya, Bu Yuni. Pak Oli. Iya Pak Oli. Lanjut boleh. Udah Wine diam dulu. Ya, Yesaya 54 silakan Pak Oli. Yesaya 54 1-8 itu ditafsirkan secara salah oleh Ibu Sumangkut, ya Bu ya. Jangan menafsirkan seseorang secara sembarangan. Apa kabar Bang Daoli? Lama tidak berjumpa dulu di Zoom ya. Kabar Monggo baik. Iya. Terima kasih. Monggo Ibu monggo. Sumangkut. Siapa Bangku? Ibu sudah salah menafsirkan Yesaya 54 1-8 karena di situ adalah judul perikopnya perjanjian damai dengan Sion, itu bukan tentang poligami Bu, begitu ya. Itu aja mungkin Bu Yuni. Oh, matur nuwun Abang Da, matur nuwun Abangku. Matur nuwun. Tambahkannya. Ya, terima kasih. Saya. Ya, sebentar Bunda Sumangkut. Oh, siap Abangku, siap. Ya, inti pernikahan atau perkawinan di dalam kekristenan itu, Bunda Sumangkut dan teman-teman semua yang dibawa adalah menua bersama. Kalau misalnya anak itu anugerah Allah yang terindah untuk berikutnya, maka kalau Kak Winef tadi bilang sebelum pernikahan di dalam Kristen itu, ya ada pembelajaran pranikah dulu. Bila perlu kalau misalnya tes kesehatan dulu, dua-duanya normal apa tidak, sehingga tidak nanti terjadi lagi yang namanya perselingkuhan. Berarti kalau perselingkuhan atau bagaimana padahal mereka sama-sama normal, ya itu sudah tindakan manusiawi semata, itu bukan lagi kehendak Tuhan. Kalau misalnya dikatakan poligami itu sebagai solusi, saya pikir juga tidak. Kalau misalnya Bunda Sumangkut sama-sama mereka misalnya sama dua-duanya pasangan suami istri itu dua-duanya mandul. Nah, kalau misalnya mau dicerai, mau gimana? Dia juga nikah, perempuannya juga tetap mandul, laki-lakinya juga mau nikah lagi dengan perempuan lain tetap mandul. Maka di dalam kekristenan itu Bunda Sumangkut dan teman-teman semuanya, inti dari pernikahan dan tujuan pernikahan Kristen itulah menua bersama. Nah gitu, bahagia berdua. Tidak ada alasan untuk, kalau misalnya tidak punya anak atau bagaimana. Nah, kalau misalnya dua-duanya mandul, gimana? Maka sekarang itu gereja memfasilitasi untuk cek kesehatan dulu di gereja saya loh ya, untuk cek kesehatan dulu bahwa mereka itu dua-duanya sehat, dan puji Tuhan nanti setelah membangun bahtera pernikahan itu memiliki keturunan. Jadi poligami itu tidak solusi dan tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, juru selamat manusia. Thank you. Tanggapi Bunda. Kembali. Ya, Terima kasih Abang Daku semuanya. Saya itu katanya nggak gitu ya Bunda. Ini juga ada teman Bunda, Bang Storymaker. How are you, bro? Long time no see, right? Okay. Nice to see you. Very nice to see you too. Bunda kebetulan kemarin memang kurang sehat beberapa bulan, dan juga setelah itu HP-nya lenyap. Jadi
tidak bisa mengudara. Jadi mohon maaf pada teman-teman baru-baru ini bisa kembali dan bisa berkunjung ke tempat Jeng Ayu Yuning. Saya memuliakan wanita-wanita juga buat Jeng, ya alhamdulillah, juga buat Jeng Ayu Wain Fajar. Sebagaimana saya pun memanggil hal yang sama dulu kepada Jeng Ayu Sofiatul untuk menghormati. Saya panggil dengan panggilan keraton. Ya, Jeng Ayu Wain Fajar matur nuwun, dan juga buat abang kami dari, tapi sudah turun ya Bang Oli ya. Bang Oli udah turun. Iya, juga buat Bang Yusar dan Bang Story. Saya berterima kasih. Artinya begini, ada suatu yang making progress yang dilakukan oleh umat Kristiani untuk membuat kreativitas melampaui apa yang ada di dalam kitab suci Bible. Hal yang dalam Bible tidak tercantumkan, hal yang baginda Nabi Yesus alaihi salam tidak diceritakan contoh yang beliau lakukan, atau di dalam Bible tidak ada contoh dari baginda Nabi Yesus alaihi salam, tapi teman-teman Kristiani di Indonesia membuat langkah-langkah yang lebih baik, antisipatif sebelum itu terjadi. That's good. Making progress, that is good. Meskipun tidak pernah ditunjukkan oleh baginda Nabi Yesus alaihi salam, Rasulullah Isa ibnu Maryam alaihissalam, bagaimana beliau menikah atau bagaimana beliau bernarasi untuk kalian ini dulu ya, lalui dulu ya, semacam kursus sebelum menikah, tidak ada. Tapi secara kemanusiaan, teman-teman di bagian gerejawi di Indonesia making progress, that's good. Adapun yang Bunda sampaikan di dalam Yesaya, perlu diketahui, dalam naskah tua tidak ada istilah perikop. Bahkan pasal-pasal dan ayat juga tidak ada. Ini jauh berbeda dengan Al-Quran. Sekuno apapun Al-Quran, ada tanda yaitu titik 2 dan titik 3 ketika ayat berakhir ataupun ayat hendak dimulai. Al-Quran kunonya terdapat, salah satu contohnya ada di Birmingham dan juga ada di India. Juga ada di Rusia, di Saint Petersburg. Lalu, kalau tadi dikatakan itu adalah bukan suatu poligami, namun jelas kalimatnya memang berbunyi demikian. Tidak usah risau atas masa keremajaanmu, di janda dalam keremajaanmu, karena Tuhanmu itu nanti adalah suamimu kelak adalah yang menciptakanmu. Itu jelas-jelas berbunyi demikian. Persoalannya, kalau ini hendak dipandang dari sudut psikologis doang, maka betapa beraninya manusia di dalam Bible menghibur janda remaja bahwa nanti Tuhan akan mengawini mereka. Dari mana mereka dapat informasi Tuhan hendak mengawini mereka? Dan data sekarang di dunia modern, orang dapat memprediksi untuk 6 miliar atau mungkin antara 6 dan 7 miliar manusia di dunia hari ini, itu 10%-nya adalah mandul. Apakah Tuhan dalam Bible hendak mengawini 10% dari manusia mandul di dunia? Kalau yang penduduknya berhenti di angka 6 miliar, enggak nambah-nambah, berarti Tuhan menurut Bible akan mengawini, berpoligami 600 juta manusia mandul di dunia. Wanita mandul kan enggak mungkin. Bunda 1 menit lagi ya. Suruh ini saja. Tapi apa hendak dikata, apalah cur. Hal itu telah tercantum dalam Yesaya 54. Itu aja. Kalau tidak bisa kita tanuti, ya sudah kita tinggalkan. Demikian. Matur nuwun, maaf lahir batin. Terima kasih. Jeng Ayu host, monggo. Ya, Makar silakan ditanggapi Yesaya 54 itu dari tadi. Dia bilang kayak gitu, silakan. Jadi inilah kadang-kadang kalau tidak tahu Tuhan ya gitu. Bicara seenak dewe, Tuhan yang nggak maha kuasa.
Bahkan Jangan Tuhan yang membuat wanita itu mandul. jangan Sebentar Bunda. framing Tadi gitu. baca Alkitab saya terlalu lancang bagi saya. Tuhan Jangan kamu tidak berkuasa oleh. Jadi jangan samakan Tuhan kita. Jangan Itu lari dulu. ke sana, Bang Story, dan lari ke sana dulu. Ini Bunda nggak ngomong gitu. Apa lacur Saya coba? kasih kamu Sudah diucapkan. kesempatan untuk menanggapi, jangan Jadi di memperbaiki. Alkitab kami dikatakan Tuhan itu bisa membukakan wanita mandul dan tidak pernah berpikir Allah itu mengawini. Apa lacur? Kelakuan Nabi suka mengawini, Allahnya suka mengawinin. Berpikir sama, apa lacur? Itu masalahnya. Permasalahan di agamamu jangan dibawa ke agama saya. Iya kan Kalau saya agamamu suka, sebentar. Kamu tadi udah bicara, kamu diam aja kok. Iya, tapi kamu mah jangan framing gitu, Kok ke. friend? Apa lacur tadi terakhir dia bilang? Kan Iya, itu. iya, lanjut. Jadi sama. Cara bicara sama kok. Saya senada kok dengan orang yang menyampaikan hal yang sama dengan saya. Apa yang kamu buat dengan saya akan saya lakukan, apalagi tentang Tuhan saya.